Pagi itu, seperti biasa, aku bangun jam 5 pagi. Rutinitas harian yang sudah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Aku, Rina Wijaya, seorang wanita berusia 32 tahun yang tampak biasa saja di mata orang lain. Aku tinggal di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, dengan mobil hatchback tua yang sudah setia menemani perjalanan kerjaku setiap hari. Bagi rekan-rekan di kantor, aku hanyalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi bisnis. Tak ada yang tahu rahasiaku yang sebenarnya. Aku adalah CEO dari Auto Prime Group, salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, yang memproduksi dan mendistribusikan mobil-mobil mewah ke seluruh Asia Tenggara. Ya, aku menyamar sebagai karyawan biasa untuk mengawasi operasional dari bawah, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa campur tangan ego para eksekutif yang seringkali lupa dengan akar rumput. Mengapa aku melakukan ini? Semuanya bermula dari masa kecilku. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayahku adalah seorang montir mobil yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Ibu meninggal saat aku masih kecil karena sakit yang tak terobati akibat keterbatasan ekonomi. Ayah mengajarkanku segalanya tentang mesin, tentang bagaimana sebuah mobil bisa menjadi simbol kemajuan tapi juga bisa menghancurkan jika tak dikelola dengan baik. Aku belajar keras, mendapat beasiswa ke universitas ternama, dan mulai membangun bisnis dari nol. Auto Prime lahir dari garasi rumah ayah, dengan pinjaman kecil dari bank desa. Kini, perusahaan itu bernilai triliunan rupiah, tapi aku memilih tetap anonim. Tak suka sorotan media, tak suka drama selebriti bisnis. Aku lebih suka mengamati dari bayang-bayang, memastikan karyawan bahagia dan pelanggan puas. Hari itu, aku tiba di kantor pukul 8 pagi. Kantor kecilku ini sebenarnya adalah cabang rahasia dari Auto Prime, di mana aku bisa memantau laporan tanpa diketahui. Rekan kerjaku, Mbak Sari, menyapa dengan ramah seperti biasa. Pagi, ring. Kopi sudah siap di meja kamu. Ada laporan baru dari mitra, nih. Aku tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Mbak. Nanti aku cek. Duduk di meja kerjaku yang sederhana, aku membuka laptop dan mulai menelusuri email. Ada laporan penjualan mobil baru yang mencapai rekor, tapi juga ada isu kecil di rantai pasok yang perlu aku tangani diam-diam. Tapi pikiranku tak sepenuhnya di sana. Sejak 2 bulan lalu, hidup pribadiku seperti badai yang tak kunjung reda. Andi, suamiku, mulai berubah. Kami menikah 5 tahun lalu, saat aku masih membangun Auto Prime. Andi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi mobil, yang kebetulan menjadi mitra Auto Prime. Awalnya, pernikahan kami bahagia. Andi tak tahu rahasiaku. Baginya, aku hanyalah istri yang bekerja sebagai admin dengan gaji pas-pasan. Aku sengaja begitu, untuk melihat apakah dia mencintaiku apa adanya. Tapi belakangan, dia sering pulang larut malam, beralasan lembur. Ponselnya selalu dikunci, dan ada aroma parfum wanita asing yang menempel di bajunya. Aku bukan tipe yang mudah cemburu, tapi instingku kuat. Suatu malam, saat Andi mandi, aku memeriksa ponselnya. Passwordnya mudah ditebak, tanggal pernikahan kami. Di sana, aku menemukan pesan-pesan mesra dari seorang wanita bernama Lila. Sayang, malam ini kita ketemu lagi ya? Aku kangen. Balasannya, iya, baby. Aku usahain pulang cepat dari rumah. Hatiku hancur. Lila, dari foto profilnya, adalah seorang wanita cantik berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang memikat. Dari riwayat chat, ternyata Lila adalah model promosi di perusahaan Andi. Dia sering dipanggil untuk event-event pameran mobil, dan itulah bagaimana mereka bertemu. Aku tak langsung marah. Sebagai CEO, aku terbiasa berpikir strategis. Aku memotret semua bukti itu, menyimpannya di cloud rahasiaku, dan memutuskan untuk mengamati lebih lanjut. Siapa tahu, ini hanyalah godaan sementara. Tapi semakin hari, semakin jelas. Andi mulai membeli hadiah mahal untuk Lila, tas branded, perhiasan, menggunakan kartu kredit bersama kami.
Aku tahu karena aku yang bayar tagihannya. Ironisnya, sebagian besar hadiah itu dibeli dari toko yang bekerja sama dengan Auto Prime. Siang itu, saat istirahat makan siang, aku duduk sendirian di warung makan dekat kantor. Pikiranku melayang ke masa lalu kami. Andi dulu begitu perhatian, membawaku piknik ke pantai, memasak makan malam sederhana. Kini, dia bahkan lupa ulang tahun pernikahan kami. Telepon berdering, nama Andi muncul di layar. Aku angkat dengan suara netral. Halo, Mas. Halo, sayang. Aku lagi sibuk nih di kantor. Malam ini mungkin lembur lagi. Ada meeting penting dengan klien. Oh, ya? Meeting apa? Tanyaku, pura-pura polos. Biasalah, soal distribusi mobil baru. Kamu nggak usah khawatir. Pulang malam ya. Aku tersenyum getir. Oke, hati-hati. Setelah telepon ditutup, aku membuka aplikasi pelacak yang aku pasang diam-diam di mobilnya. Ya, sebagai CEO otomotif, aku punya akses ke teknologi seperti itu. Lokasinya bukan di kantor, tapi di sebuah kafe mewah di pusat kota. Aku zoom in, dan dari kamera CCTV yang terhubung ke sistem keamanan kota, lagi-lagi, koneksi bisnis, aku melihat Andi duduk bersama Lila. Mereka tertawa, tangan Andi memegang tangan Lila. Hatiku sakit, tapi aku tetap tenang. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Pulang kerja, aku mampir ke gym untuk melepaskan stres. Aku suka olahraga, itu membuat pikiranku jernih. Saat sedang treadmill, ponselku bergetar lagi. Email dari asisten rahasiaku di Auto Prime, Bapak Hadi. Bu Rina, ada undangan pesta dari mitra kita, PT Mobilindo, perusahaan suami ibu. Mereka minta kehadiran CEO untuk acara tahunan. Apakah ibu akan hadir sebagai diri sendiri atau tetap menyamar? Aku berpikir sejenak. PT Mobilindo adalah perusahaan Andi, yang menjadi distributor utama mobil Auto Prime. Pesta itu pasti mewah, dengan tamu-tamu penting. Jika aku hadir sebagai CEO, rahasiaku terbongkar. Tapi jika sebagai tamu biasa, mungkin aku bisa mengamati Andi dan Lila lebih dekat. Aku balas, saya akan hadir sebagai tamu biasa. Jangan bocorkan identitas. Malam itu, di apartemen, Andi pulang jam 10. Dia mencium pipiku, tapi rasanya dingin. Capek banget hari ini, katanya sambil merebahkan diri di sofa. Aku memasak makan malam sederhana, nasi goreng kesukaannya, dan kami makan bersama. Mas, ada pesta di perusahaanmu minggu depannya? Tanyaku santai. Iya, pesta tahunan. Kenapa? Aku diundang loh, sebagai mitra kecil dari kantorku. Andi terlihat sedikit terkejut. Oh, ya? Bagus dong. Kamu bisa ikut aku ke sana. Aku tersenyum dalam hati. Ini kesempatan sempurna. Iya, seru nih. Tapi di balik senyum itu, aku mulai merencanakan. Aku tahu Lila akan ada di sana, sebagai model promosi. Dari chat yang aku baca, Andi berencana membawa Lila sebagai teman. Aku harus siap menghadapi apapun. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka laporan keuangan rahasia Auto Prime. Penjualan naik 20% tahun ini, berkat strategi baru yang aku rancang. Aku bangga, tapi kesepian. Pernikahan ini seperti mobil rusak yang perlu diperbaiki, orang diganti. Keesokan harinya, di kantor, aku mendapat telepon anonim. Suara wanita, manja. Halo? Ini Rina? Aku Lila. Aku tahu kamu istri Andi. Tapi sebaiknya kamu mundur saja. Andi sudah bosan sama kamu. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Siapa ini? Salah sambung kali. Dia marah. Jangan pura-pura. Aku tahu semuanya. Andi milikku sekarang. Aku tutup telepon tanpa balas. Ini konfirmasi. Lila bukan hanya pelakor, istilah untuk perebut laki orang, tapi juga berani memprovokasi. Aku simpan nomornya, tambah ke daftar bukti. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku bekerja keras di balik layar,
mengelola kesepakatan besar dengan investor asing. Di rumah, aku berpura-pura semuanya baik-baik saja dengan Andi. Tapi di dalam, api dendam mulai menyala. Aku bukan korban, aku adalah bos. Akhir pekan, aku pergi ke salon untuk mempersiapkan diri buat pesta. Rambutku dipotong pendek, gaya modern yang membuatku terlihat lebih muda. Aku beli gaun sederhana tapi elegan, bukan yang mewah, agar tetap low profile. Di mall, secara kebetulan, aku melihat Lila. Dia sedang belanja, membawa tas-tas branded. Mataku tajam. Salah satu tas itu adalah hadiah dari Andi, yang aku bayar. Lila melihatku, tapi tak mengenali. Atau mungkin dia pura-pura. Dia berjalan angkuh, pamer barang-barangnya ke teman-temannya. Ini hadiah dari pacar aku. Dia manajer besar, loh. Nanti di pesta perusahaan, aku bakal pamer mobil baru. Aku mendengar itu dari kejauhan. Mobil baru? Dari mana? Auto Prime punya program pinjam mobil untuk mitra, tapi harus resmi. Aku catat dalam pikiran. Pulang ke rumah, aku merasa lebih kuat. Pesta semakin dekat. Ini bukan akhir dari kedamaianku. Ini awal dari badai yang akan aku kendalikan. Dan saat aku membuka email lagi, ada undangan resmi dari PT Mobilindo. Kami tunggu kehadiran Anda di pesta. Ada kejutan spesial dari sponsor utama, Auto Prime. Aku tersenyum. Mereka tak tahu, kejutan sebenarnya adalah aku. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Aku duduk di balkon apartemenku, memandang hiruk-pikuk kota yang mulai bangun. Secangkir kopi hitam di tanganku terasa pahit, tapi aku suka. Pahitnya mengingatkanku pada kenyataan hidup yang tak selalu manis. Di meja kecil di sampingku, laptopku menyala, menampilkan laporan terbaru dari Auto Prime Group. Penjualan mobil listrik kami melonjak 30% di kuartal ini, sebuah prestasi yang membuatku bangga. Tapi di balik kesuksesan itu, ada lubang di hatiku yang semakin menganga karena pengkhianatan Andi dan Lila. Aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Pikiranku kembali ke masa kecilku, ke garasi kecil ayah di desa. Bau oli, suara mesin mobil yang batuk-batuk, dan tawa ayah saat aku berhasil memasang busi untuk pertama kalinya. "Rina, kamu bisa bikin mobil terbang kalau mau," katanya waktu itu. Aku tersenyum kecil mengingatnya. Ayah tak pernah tahu bahwa mimpinya tentang mobil terbang kini menjadi kenyataan dalam bentuk Auto Prime, perusahaan yang mengubah pandangan orang tentang mobilitas. Tapi ada satu hal yang ayah selalu tekankan, rendah hati. Jangan pernah sombong. Rin, kekayaan dan jabatan cuma alat, bukan tujuan. Itulah mengapa aku memilih hidup sederhana, menyamar sebagai karyawan biasa. Aku tak ingin dikenal sebagai CEO kaya raya yang tinggal di penthouse mewah. Aku ingin merasakan denyut perusahaan dari bawah, mendengar keluhan karyawan, melihat langsung bagaimana mobil-mobil kami sampai ke tangan pelanggan. Tapi sekarang, rahasia ini terasa seperti beban. Andi, suamiku sendiri, tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan Lila, wanita yang kini mengisi hari-harinya, jelas tak punya petunjuk. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke mall setelah kerja. Aku butuh udara segar, atau setidaknya, distraksi dari pikiran tentang pesta perusahaan Andi yang tinggal 3 hari lagi. Aku mengenakan kaos sederhana, celana jeans, dan sepatu kets. Di mata orang lain, aku hanyalah wanita biasa yang mungkin baru pulang dari kantor. Mall Pacific Place ramai seperti biasa. Aku berjalan tanpa tujuan, mampir ke toko buku, lalu ke kafe kecil untuk memesan latte. Saat aku duduk di sudut kafe, menyeruput minuman, mataku menangkap sosok yang tak asing. Lila. Dia berdiri di depan butik mewah, dikelilingi oleh 3 teman wanitanya. Gaun merah ketat yang dia kenakan membuatnya menonjol di antara kerumunan. Rambutnya yang panjang digerai, dan dia memegang beberapa tas belanja dari merek-merek ternama, Hermes, Chanel, Gucci. Aku tahu harganya, bukan karena aku suka barang branded, tapi karena aku yang membayar tagihan kartu kredit Andi. Lila tertawa keras, suaranya bergema hingga ke sudut kafe tempatku duduk. "Girls, lihat ini.
katanya sambil mengangkat sebuah tas kecil berwarna emas. Ini hadiah dari Andi. Dia bilang aku pantas dapat yang terbaik. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselku, tapi telingaku menangkap setiap kata. Andi tuh manajer top, loh, lanjut Lila dengan nada penuh kebanggaan. Dia bilang nanti di pesta perusahaan, aku bakal jadi pusat perhatian. Dia pinjam mobil sport dari sponsor, khusus buat aku pamer di acara itu. Teman-temannya berdecak kagum. Serius, Lila? Mobil apa? Lamborghini? Tanya salah satunya. Bukan. Lebih keren. Auto Prime X1, seri terbaru. Harganya miliaran, katanya. Lila terkekeh, mengibaskan rambutnya. Andi bilang dia punya koneksi di Auto Prime. Aku bakal nyetir itu di depan semua tamu. Aku membeku. Auto Prime X1 adalah mobil prototipe terbaru kami, yang baru diluncurkan dalam jumlah terbatas untuk pasar eksklusif. Hanya mitra tertentu yang diizinkan meminjamnya untuk promosi, dan setiap peminjaman harus melalui persetujuan ketat dari timku. Andi mungkin manajer di PT Mobilindo, tapi dia tak punya wewenang untuk meminjam mobil itu tanpa sepengetahuanku. Aku mencatat dalam pikiran untuk memeriksanya nanti. Aku selesai minum latte dan memutuskan untuk mendekat, berpura-pura tak sengaja lewat di dekat Lila. Saat aku melangkah, Lila menoleh dan matanya bertemu denganku. Ada kilatan di wajahnya, seperti dia tahu siapa aku, tapi tak yakin. Aku tersenyum tipis, mengangguk sopan, lalu berjalan pergi. Di dalam hati, aku bisa merasakan darahku mendidih. Lila bukan hanya perebut suami orang, dia juga sombong dan tak tahu batas. Malam itu, di apartemen, aku membuka laptop dan masuk ke sistem internal Auto Prime. Aku memeriksa daftar peminjaman mobil. Benar saja, ada permintaan dari PT Mobilindo untuk meminjam Auto Prime X1 untuk pesta tahunan mereka. Permintaan itu diajukan oleh Andi, tapi statusnya masih pending. Aku tersenyum kecil. Lila mungkin berpikir dia akan jadi bintang dengan mobil itu, tapi dia tak tahu bahwa akulah yang menentukan apakah mobil itu boleh dipinjam atau tidak. Aku mengirim pesan ke Bapak Hadi, asistenku yang setia. Pak, tunda persetujuan peminjaman X1 dari Mobilindo sampai saya beri instruksi lebih lanjut. Saya mau cek dulu. Bapak Hadi membalas cepat. Baik, Bu. Ada apa? Ini terkait pesta. Aku tak menjawab langsung. Nanti saya jelaskan. Pastikan semua dokumen peminjaman dikirim ke saya besok. Keesokan harinya, di kantor kecilku, aku sibuk seperti biasa. Mbak Sari, rekan kerjaku, memperhatikan aku lebih lama dari biasanya. Rin, kamu kenapa sih? Kok kelihatan beda? Aku tertawa kecil. Beda gimana? Masih Rina yang sama kok. Tapi dalam hati, aku tahu apa yang dia maksud. Ada api baru di mataku, semangat untuk menghadapi drama yang menanti di pesta. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan dokumen untuk rapat rahasia dengan Dewan Direksi Auto Prime, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rina, jauhi Andi. Dia bukan milikmu lagi. Kalau kamu muncul di pesta, kamu akan menyesal. Aku tahu itu Lila. Nada ancamannya kekanakan, tapi cukup untuk membuatku tersenyum sinis. Aku tak membalas, hanya memforward pesan itu ke folder bukti di cloudku. Setiap langkah Lila hanya memperkuat tekadku. Aku teringat pertemuan dengan Andi malam sebelumnya. Dia pulang larut lagi, beralasan meeting dengan klien dari Singapura. Aku tak bertanya banyak, hanya mengangguk dan menawarkan teh. Tapi saat dia mandi, aku memeriksa dompetnya, kebiasaan baru yang terpaksa aku lakukan. Ada tanda terima dari restoran mewah yang tak pernah kami kunjungi bersama. Tanggalnya kemarin, dengan jumlah yang cukup untuk makan malam romantis berdua. Aku memotretnya, menambah koleksi buktiku. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin, mencoba gaun yang akan kupakai. Gaun biru tua sederhana, tapi dengan potongan yang elegan. Aku tak ingin menarik perhatian, tapi aku juga tak mau terlihat lemah. Aku tahu Lila akan berusaha mencuri perhatian di pesta itu,
dan aku akan membiarkannya untuk sementara. Rencanaku sederhana, amati, kumpulkan bukti, dan pada saat yang tepat, tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Aku duduk di sofa, membuka email lagi. Ada laporan dari tim keamanan Autoprime. Mereka menemukan kejanggalan kecil dalam permintaan peminjaman X1. Andi mengajukannya atas nama promosi khusus, tapi tak ada dokumen pendukung yang jelas. Aku mencium bau penyalahgunaan wewenang. Aku menulis email ke Bapak Hadi, siapkan tim untuk memantau mobil X1 di pesta. Pasang pelacak tambahan. Saya mau tahu siapa yang benar-benar menggunakannya. Sebelum tidur, aku memeriksa media sosial Lila. Dia baru saja mengunggah foto dengan caption, "Siap jadi ratu di pesta besok. Mobil impianku sudah menanti. Queen Lila Autoprime." Aku menggelengkan kepala. Dia tak tahu bahwa mobil itu, dan seluruh pesta itu, berada di bawah kendaliku. Saat aku akan mematikan ponsel, sebuah pesan masuk dari nomor yang sama seperti sebelumnya. "Rina, kamu pikir kamu bisa main-main? Aku tahu kamu akan datang ke pesta. Hati-hati, kolam di venue itu dalam." Ancaman itu membuatku tersenyum. Lila tak tahu bahwa aku bukan hanya istri yang diselingkuhi, aku adalah pemilik permainan ini. Pagi menjelang pesta perusahaan Andi terasa seperti awal dari sebuah pertarungan yang tak terlihat. Aku bangun lebih awal dari biasanya, jam 4 pagi, dan langsung menuju gym kecil di apartemen. Olahraga pagi adalah ritualku untuk menjernihkan pikiran, terutama saat stres menumpuk seperti sekarang. Aku berlari di treadmill selama 45 menit, keringat membasahi kaos olahragaku, sementara pikiranku melayang ke rencana-rencana yang aku susun semalam. Pesta itu bukan sekadar acara sosial. Bagiku, itu adalah medan perang di mana aku akan mengumpulkan amunisi terakhir sebelum melancarkan serangan. Setelah mandi, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hijau. Andi masih tidur lelap di kamar, suaranya mendengkur pelan. Aku membuka laptop dan memeriksa email dari Bapak Hadi. "Bu Rina, persetujuan peminjaman Autoprime X1 dari PT Mobilindo sudah saya tunda seperti instruksi. Tapi ada update. Andi menelepon kemarin, mendesak agar segera disetujui. Katanya untuk promosi khusus di pesta malam ini." Aku tersenyum tipis. Andi pasti panik karena janjinya ke Lila. Aku balas singkat, "Biarkan saja. Saya akan tangani di pesta. Siapkan tim keamanan untuk memantau." Hari itu adalah hari terakhir sebelum pesta, dan aku punya jadwal padat di kantor rahasiaku. Saat tiba di sana, Mbak Sari sudah menunggu dengan tumpukan dokumen. "Rin, ada rapat virtual dengan investor Jepang jam 10. Kamu siap?" Aku mengangguk. Sebagai CEO Autoprime, aku harus menangani kesepakatan besar ini. Rapat berlangsung lancar. Kami membahas ekspansi pabrik baru di Surabaya untuk produksi mobil listrik. Investor terkesan dengan data penjualan yang aku presentasikan. "Mrs. Rina, visi Anda luar biasa," kata salah satu dari mereka melalui layar. Aku tersenyum, tapi di balik itu, aku memikirkan betapa ironisnya hidupku, mengelola kerajaan bisnis sambil berpura-pura sebagai istri rumah tangga biasa. Siang hari, aku istirahat sejenak dan membuka media sosial. Lila aktif seperti biasa. Dia mengunggah story Instagram dengan foto dirinya di salon. Caption, "Persiapan untuk jadi bintang malam ini. Mobil mewah sudah siap. Girls. Pesta mewah Autoprime Queen." Aku menggelengkan kepala. Dia benar-benar percaya diri berlebihan. Dari bukti yang aku kumpul, Lila bukan orang baru di dunia ini. Aku sempat mencari tahu latar belakangnya melalui koneksi bisnis. Ternyata dia pernah terlibat dalam skandal kecil di agensi model sebelumnya, di mana dia dituduh merebut pacar rekan kerjanya. Pola yang sama, pamer, provokasi, dan akhirnya kehancuran. Aku memutuskan untuk mempersiapkan diri lebih matang. Pulang lebih awal dari kantor, aku mampir ke butik kecil di kawasan Kemang. Aku pilih gaun hitam sederhana dengan aksen perak di bagian bahu, elegan tapi tak mencolok. Aku tak ingin terlihat seperti ratu, biarkan Lila yang berperan itu. Di rumah, Andi sudah pulang lebih dulu,
yang jarang terjadi. Dia duduk di sofa, memegang ponsel dengan ekspresi tegang. "Sayang, kamu pulang cepat?" tanyaku sambil mencium pipinya. "Iya, ada urusan kecil di kantor. Soal pesta malam ini, kamu siap?" Andi bertanya, suaranya agak gugup. "Aku siap. Kamu bawa siapa?" "Maksudku, ada tamu khusus." Aku pura-pura polos. Andi batuk kecil. Enggak. Cuma rekan kerja. Kamu aja yang penting." Aku tersenyum dalam hati. Aku tahu dari pelacak di mobilnya bahwa kemarin dia bertemu Lila lagi di hotel. Bukti foto dari kamera keamanan sudah aku simpan. Tapi aku tak bilang apa-apa. Malam itu, kami makan malam bersama, steak sederhana yang aku masak. Andi banyak cerita tentang pekerjaannya, tapi matanya sering melirik ponsel. Aku tahu ada pesan dari Lila. "Sayang, mobilnya sudah siap belum?" Aku nggak sabar pamer. Setelah makan, aku ke kamar untuk bersiap. Aku memasang perhiasan minimalis, kalung emas tipis pemberian ayah dulu. Di cermin, aku melihat diriku, wanita kuat yang siap menghadapi badai. Ponselku bergetar, pesan dari nomor Lila lagi. "Rina, jangan datang ke pesta kalau nggak mau malu. Aku akan buat kamu terlihat seperti sampah di depan Andi." Aku tak balas, hanya screenshot dan simpan. Ancaman ini hanya membuatku lebih termotivasi. Sore menjelang malam, aku menghubungi Bapak Hadi lagi. "Pak, pastikan undangan VIP saya sebagai CEO tetap rahasia. Saya akan hadir sebagai tamu biasa dulu. Dan untuk X1, setujui peminjamannya sekarang, tapi dengan syarat, pasang kamera pengawas dan pelacak GPS ekstra." Bapak Hadi setuju. Mobil itu akan dikirim ke venue pesta, sebuah resort mewah di pinggir Jakarta dengan taman luas dan kolam renang besar. Aku tahu layout venue itu. Auto Prime pernah mensponsori acara serupa. Malam pesta semakin dekat. Aku dan Andi berangkat bersama dengan mobil hatchbackku yang sederhana. Andi mengemudi, sementara aku duduk di samping, memeriksa email terakhir. Ada laporan dari tim. Mobil X1 sudah tiba di venue, dan Lila terlihat di sana, berfoto dengan mobil itu. "Bu, dia mengklaim mobil itu, hadiah, dari Andi," tulis Bapak Hadi. Aku tersenyum. Biarkan dia pamer. Itu akan menjadi senjata pamungkasnya, dan kehancurannya. Saat kami tiba di resort, suasana sudah ramai. Lampu-lampu hias menyinari taman, musik jazz mengalun pelan. Tamu-tamu berpakaian rapi, dari eksekutif perusahaan hingga mitra bisnis. Andi memarkir mobil, lalu memegang tanganku. "Ayo, sayang. Kita nikmati malam ini." Aku mengangguk, tapi mataku mencari Lila. Dia ada di dekat panggung, mengenakan gaun merah menyala, berpose dengan mobil X1 yang diparkir di area promosi. Tamu-tamu mengelilinginya, berfoto. Aku berbaur dengan kerumunan, berpura-pura sebagai tamu biasa. Seorang rekan Andi menyapa kami. "Mas Andi, ini istri ya? Cantik sekali." Andi tersenyum bangga, tapi aku tahu pikirannya ke Lila. Aku melepaskan tangan Andi dan berjalan sendirian ke area minuman. Di sana, aku mendengar gosip. "Itu Lila, model baru. Katanya pacar Andi. Mobilnya keren banget." Aku minum jus sambil mengamati. Lila mendekati Andi, berbisik sesuatu, lalu tertawa. Andi terlihat gugup, melirikku. Aku pura-pura tak melihat. Ini bagian dari rencana, biarkan mereka nyaman dulu. Tapi konflik mulai muncul saat Lila melihatku. Dia mendekat, dengan senyum palsu. "Oh, kamu Rina kan? Istri Andi. Senang bertemu. Kamu kerja di mana?" Nadanya penuh ejekan. "Aku admin biasa," jawabku tenang. Lila terkekeh. "Ah, gitu. Aku model promosi. Nanti aku bakal pamer mobil ini di panggung. Kamu mau foto bareng? Biar kelihatan mewah sedikit." Aku tersenyum. "Nggak usah. Aku suka yang sederhana." Dia mengerutkan kening, tapi pergi. Aku tahu dia mulai curiga. Malam berlanjut dengan makan malam dan pidato dari bos PT Mobilindo.
Aku duduk di meja belakang, mendengarkan. Andi sibuk networking, sementara Lila terus pamer di media sosial. Saat aku berjalan ke tepi kolam untuk menghirup udara segar, Lila mendekat lagi dari belakang. Rina, hati-hati ya. Kolam ini dalam. Jangan sampai jatuh. Suaranya penuh ancaman. Aku berbalik, tapi sebelum aku bisa balas, dia tersenyum dan pergi. Aku tahu, sesuatu akan terjadi malam ini. Malam itu akhirnya tiba, dan resort mewah di pinggir Jakarta yang menjadi venue pesta perusahaan PT Mobilindo terlihat seperti negeri dongeng yang hidup. Lampu-lampu LED berwarna-warni menghiasi taman luas, pohon-pohon palm dikelilingi oleh string lights yang berkelap-kelip, dan di tengahnya ada kolam renang besar berbentuk infinity yang memantulkan cahaya bulan. Musik live dari band jazz mengalun lembut, menciptakan suasana elegan tapi santai. Tamu-tamu mulai berdatangan, eksekutif berjas rapi, wanita-wanita berpakaian gaun malam berkilauan, dan para mitra bisnis yang sibuk berjejaring. Aroma makanan lezat dari buffet, steak, sushi, dan hidangan Indonesia seperti rendang, menyebar ke udara, membuat siapapun yang hadir merasa seperti bagian dari kelompok elit. Aku dan Andi tiba sekitar pukul 7 malam. Mobil hatchback sederhanaku terlihat kontras dengan deretan mobil mewah yang diparkir di valet, Mercedes, BMW, dan tentu saja, beberapa unit dari Auto Prime yang menjadi sponsor utama. Aku sengaja memilih datang dengan mobil biasa untuk menjaga profil rendah. Andi mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat tampan, tapi matanya gelisah, sering melirik ke arah pintu masuk. Sayang, kamu cantik malam ini, katanya sambil memegang tanganku saat kami masuk. Aku tersenyum tipis, mengenakan gaun hitam sederhana yang aku pilih kemarin. Tak ada aksesoris berlebih, hanya anting mutiara kecil dan sepatu hak rendah. Bagi orang lain, aku hanyalah istri seorang manajer, tidak lebih. Kami disambut oleh panitia di pintu masuk. Selamat datang, Mas Andi dan Bu Rina. Silakan nikmati acara, kata seorang wanita muda dengan senyum profesional. Andi mengangguk dan langsung menarikku ke area utama. Aku harus ketemu bos sebentar. Kamu oke sendirian dulu? Tanyanya. Aku mengangguk. Tentu, Mas. Aku cari minum dulu. Sebenarnya, aku senang sendirian. Itu memberiku kesempatan untuk mengamati tanpa terganggu. Aku berjalan pelan di antara kerumunan, mengambil gelas champagne dari pelayan yang lewat. Matahari sudah terbenam, dan pesta mulai ramai. Di panggung kecil di ujung taman, seorang MC mengumumkan sambutan pembuka. Selamat malam, para tamu terhormat. Malam ini, PT Mobilindo merayakan tahun sukses berkat mitra kami, termasuk Auto Prime Group yang mensponsori mobil-mobil promosi. Mari kita sambut tim promosi kami. Sorak-sorai terdengar, dan itulah saat Lila muncul. Dia naik ke panggung dengan langkah percaya diri, mengenakan gaun merah panjang yang terbelah di sisi, menonjolkan kakinya yang panjang. Rambutnya digerai dengan ikal sempurna, make-upnya dramatis dengan lipstik merah menyala. Di belakangnya, diparkir mobil Auto Prime X1, mobil sport hitam mengkilap dengan desain aerodinamis yang menjadi kebanggaan perusahaan kami. Lila berdiri di samping mobil itu, tangannya menyentuh kap mesin seolah-olah itu miliknya. Halo semuanya. Saya Lila, model promosi untuk malam ini. Lihat ini, Auto Prime X1, mobil impian yang bisa kalian miliki melalui PT Mobilindo. Katanya dengan suara manja tapi lantang. Tamu-tamu bertepuk tangan, beberapa pria bahkan bersiul. Lila tersenyum lebar, berpose untuk foto yang diambil oleh fotografer acara. Aku berdiri di belakang kerumunan, mengamati. Andi ada di dekat panggung, bertepuk tangan dengan antusias. Matanya tak lepas dari Lila, dan saat Lila turun dari panggung, Andi mendekat. Mereka berpelukan singkat, yang seharusnya ramah, tapi terlalu intim untuk rekan kerja. Aku bisa melihat tangan Andi di pinggang Lila, dan Lila membisik sesuatu ke telinganya. Hatiku sakit, tapi aku tetap tenang. Ini bukan saatnya marah, ini saatnya mengumpulkan bukti. Aku diam-diam mengambil ponsel dari tas kecilku dan merekam adegan itu dari kejauhan, zoom in ke wajah mereka.
Pesta berlanjut dengan makan malam. Aku duduk di meja yang ditugaskan untuk kami, bersama beberapa rekan Andi. Bu Rina, suami Anda hebat ya, berhasil closing deal besar dengan Auto Prime, kata seorang pria parubaya di sebelahku. Aku tersenyum. Ya, Pak. Andi memang kerja keras. Dalam hati, aku tahu deal itu berhasil karena aku yang menyetujuinya dari balik layar sebagai CEO. Andi mendapat kredit, tapi aku yang mengendalikan. Tak lama, Lila muncul lagi, kali ini di area parkir promosi di mana mobil X1 dipamerkan. Dia mengajak tamu-tamu berfoto, duduk di kursi pengemudi, dan berpura-pura mengendarai. Ini mobil pacar saya pinjam khusus buat malam ini, katanya keras-keras ke sekelompok pria yang mengelilinginya. Pacar saya punya koneksi langsung ke CEO Auto Prime. Loh. Aku mendengar itu dari jarak 10 meter, dan hampir tertawa. Koneksi ke CEO? Andi tak tahu bahwa CEO itu adalah aku. Andi bergabung dengan kelompok itu, tertawa bersama Lila. Mereka bermesraan secara halus, sentuhan tangan, tatapan mata, tapi cukup untuk membuat gosip beredar. Seorang wanita di dekatku berbisik ke temannya, "Itu Lila," katanya selingkuhan Andi. Istri Andi kasihannya, datang sendirian. Aku pura-pura tak mendengar, tapi catat dalam pikiran. Gosip ini bisa jadi senjata nanti. Konflik mulai memanas saat Lila melihatku lagi. Aku sedang berdiri di tepi kolam, menikmati angin malam yang sejuk. Kolam itu besar, dengan air biru yang tenang, dikelilingi kursi santai. Lila mendekat dengan langkah cepat, senyumnya palsu. "Rina, kan? Kita ketemu lagi. Kamu sendirian? Andi lagi sibuk ya?" Nadanya penuh ejekan. "Iya, dia networking." "Kamu tampak sibuk juga, pamer mobil." Jawabku tenang, menatapnya langsung. Lila terkekeh, mendekat lebih dekat. "Oh, ini bukan pamer, ini promosi. Kamu tahu kan, aku model profesional. Bukan seperti kamu, karyawan rendahan yang cuma bisa ikut suami ke pesta." Kata-katanya menusuk, tapi aku tak bereaksi. Tamu di sekitar mendengar, beberapa melirik kami. "Karyawan rendahan? Kamu tahu pekerjaanku?" Tanyaku, tetap tenang. Lila mengangkat bahu. "Dengar-dengar dari Andi. Kamu admin biasa, gaji pas-pasan." Pantas Andi bosan. Dia butuh wanita seperti aku, glamor, berani. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk mobil X1 di kejauhan. "Itu hadiah dari Andi buat aku. Kamu pernah naik mobil semahal itu?" Aku tersenyum kecil. "Belum. Tapi aku yakin itu mobil bagus." Dalam hati, aku tahu segalanya tentang mobil itu, desainnya, mesinnya, bahkan biaya produksinya. Tapi aku diam. Lila semakin berani. "Kamu sebaiknya pulang saja, Rina. Di sini tempat orang-orang sukses. Kamu cuma beban buat Andi." Beberapa tamu mulai bergumam, dan aku bisa merasakan panas di wajahku. Tapi sebagai CEO, aku terbiasa menghadapi provokasi. Aku tak balas, hanya mengangguk dan berbalik. Malam berlanjut dengan tarian dan hiburan. Aku menghindari Lila, tapi dia terus mengganggu dari kejauhan, melirik sinis, berbisik ke Andi. Andi mendekatiku sekali. "Sayang, kamu oke? Lila bilang kamu ngobrol tadi." Aku tersenyum. "Ya, biasa aja." Tapi aku tahu, Lila sedang merencanakan sesuatu. Aku menghubungi Bapak Hadi melalui pesan singkat. "Pak, pantau kamera di X1. Lila lagi pamer berlebihan." Balasannya cepat. "Sudah, Bu. Ada rekaman dia klaim mobil itu, hadiah." Dan Andi tak punya wewenang resmi. Pesta mencapai puncaknya dengan lelang amal, di mana mobil Auto Prime lain dilelang. Aku duduk diam, tapi dalam hati, aku bangga, hasil lelang akan ke yayasan anak yatim yang aku dukung secara rahasia. Saat aku berjalan kembali ke tepi kolam untuk menghindari kerumunan, Lila mendekat lagi dari belakang. Aku merasakan dorongan kuat di punggungku, dan dunia berputar. Air kolam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Air kolam menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang,
seperti ribuan jarum es yang menembus kulitku sekaligus. Dunia sejenak menjadi bisu, hanya ada gelembung udara yang naik ke permukaan dan suara detak jantungku sendiri yang bergema di telinga. Aku jatuh dengan posisi yang tak anggun, lengan terentang, gaun hitamku melayang seperti kain basah yang tak berguna. Saat aku muncul ke permukaan, terengah-engah, rambutku menempel di wajah, dan makeup minimalisku pasti sudah luntur. Tamu-tamu di sekitar kolam tertawa, mengira ini bagian dari hiburan malam itu. Haha, lelucon bagus, seru seseorang. Siapa yang dorong? Pasti teman dekat. Aku mengedipkan mata, mencoba fokus. Di tepi kolam, Lila berdiri dengan tangan menutup mulut, berpura-pura terkejut. Matanya berkilau penuh kemenangan, tapi senyumnya tersembunyi di balik ekspresi palsu itu. Oh my God, Rina, maaf ya, aku nggak sengaja. Aku cuma mau peluk kamu, tapi tangan aku kegeser. Katanya dengan suara tinggi, cukup lantang untuk didengar semua orang. Beberapa tamu membantu aku keluar, tapi tawa mereka masih bergema. Aku basah kuyup dari ujung rambut hingga sepatu, air menetes ke lantai marmer yang licin. Mau? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, ada api kemarahan yang membara di dadaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa menit sebelumnya, aku sedang berdiri di tepi kolam, menghirup udara malam untuk menenangkan diri setelah konfrontasi singkat dengan Lila. Pesta sedang mencapai puncaknya, musik semakin kencang, tamu-tamu mulai menari di area dansa, dan minuman mengalir deras. Aku sengaja menghindari Andi dan Lila, fokus pada rencanaku. Ponselku di tas kecil, siap merekam jika ada momen krusial. Tapi Lila mendekat lagi, seperti hantu yang tak mau pergi. Rina, kamu masih di sini? Kukira kamu sudah pulang. Malu ya lihat aku dan Andi, bisiknya. Suaranya penuh racun. Aku berbalik, menatapnya tenang. Lila, ini pesta umum. Aku punya hak ada di sini. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, tangannya menyentuh bahuku, atau lebih tepatnya, mendorong dengan keras. Dorongan itu tak terduga, kuat, dan disengaja. Aku kehilangan keseimbangan, kaki tergelincir di tepi kolam yang basah, dan spleng. Itu terjadi begitu cepat, tapi aku sempat melihat senyum Lila sesaat sebelum jatuh. Kini, berdiri basah di tepi kolam, aku merasa seperti korban dalam film drama murahan. Tamu-tamu mulai berkumpul, beberapa menawarkan handuk dari pelayan. Bu, Anda baik-baik saja? Tanya seorang pria tua yang sepertinya bos Andi. Aku mengangguk, tersenyum paksa. Ya, Pak. Hanya kecelakaan kecil. Tapi di dalam, aku berpikir cepat. Ini bukan akhir, ini kesempatan. Tas kecilku masih tergantung di bahu, dan untungnya, ponselku waterproof, salah satu fitur yang aku tambahkan ke prototipe Autoprime. Aku diam-diam tekan tombol rekam saat Lila mendekat lagi. Maaf banget, Rin. Aku beneran nggak sengaja. Biar aku bantu keringin, kata Lila, tapi matanya melirik ke sekitar, memastikan semua orang melihat kebaikannya. Dia ambil handuk dari pelayan dan tepuk-tepuk bahuku, tapi gerakannya kasar, seperti ingin menekankan kelemahanku. Andi muncul dari kerumunan, wajahnya pucat. Rina, apa yang terjadi? Tanyanya, membantu aku berdiri tegak. Tangannya memegang lenganku, tapi aku bisa merasakan getarannya. Dia tahu ini ulah Lila. Lila bilang gak sengaja, jawabku pelan. Mataku menatap Andi tajam. Dia melirik Lila, yang sekarang berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku tahu apa yang dia lakukan. Memotret insiden ini untuk media sosial. Beberapa detik kemudian, aku cek diam-diam, story Instagram Lila sudah update. Foto aku basah kuyup dengan caption, "Ops, kecelakaan lucu di pesta. Maaf ya, teman. Pesta seru clutch moment." Dia tag Andi dan tambah emoji tertawa. Tamu-tamu mulai komentar di bawah, beberapa tertawa, yang lain kasihan. Hatiku hampir meledak. Ini bukan hanya dorongan fisik, ini penghinaan publik. Sebagai CEO Autoprime, aku terbiasa menghadapi negosiasi keras, kompetitor licik, bahkan ancaman bisnis.
Tapi ini pribadi, menyakitkan. Aku ingin balas saat itu juga, ungkap identitasku, tunjukkan bukti perselingkuhan mereka. Tapi aku ingat rencana, kesabaran adalah kunci. Aku diam-diam hentikan rekaman di ponsel, menyimpan video dorongan itu. Kamera venue pasti juga menangkap, dan sebagai sponsor, aku punya akses ke rekaman keamanan. Andi membawaku ke ruang ganti tamu, di mana pelayan resort menyediakan handuk kering dan gaun cadangan. Sayang, maaf ya, Lila emang kadang ceroboh, katanya sambil membantu aku keringkan rambut. Aku tatap cermin, melihat diriku yang basah tapi tegar. Ceroboh? Atau sengaja? Tanyaku pelan. Andi terdiam, tak bisa jawab. Dia tahu, tapi tak mau akui. Di luar, pesta berlanjut seolah tak ada apa-apa. Aku kembali ke area utama dengan gaun cadangan sederhana, putih polos yang terlalu besar, merasa seperti orang asing. Tamu-tamu masih membicarakan insiden itu, tapi sekarang dengan nada gosip. Itu istri Andi kan? Kasihan, didorong model itu. Lila sombong banget, tapi mobilnya keren. Lila kembali ke mobil X1, pamer lagi. Dia naik ke kursi pengemudi, nyalakan mesin untuk demo, suara knalpot menggelegar. Lihat ini, guys. Mobil ini bakal bikin aku ratu malam ini, serunya, dan tamu bertepuk tangan. Aku amati dari kejauhan, minum air putih untuk tenangkan diri. Konflik dalam diriku memuncak. Bagian yang terluka ingin menangis, tapi bagian CEO ingin balas dendam. Aku hubungi Bapak Hadi melalui pesan, Pak, cek rekaman keamanan venue. Ada insiden di kolam. Kirim ke saya asap. Balasannya cepat. Baik, Bu. Sudah saya akses. Dorongan jelas terlihat disengaja. Mobil X1 juga lagi dipakai tanpa izin resmi. Lila nyetir tanpa supervisi. Ini tambahan bukti. Lila tak tahu bahwa mobil itu dilengkapi kamera dashboard yang merekam segalanya. Andi mendekat lagi. Rina, ayo pulang kalau kamu capek. Tapi aku gelengkan kepala. Aku baik-baik saja. Aku mau lihat acara sampai selesai. Dia terlihat lega, tapi aku tahu dia khawatir Lila akan buat masalah lagi. Malam berlanjut dengan pidato dari bos PT Mobilindo, memuji sponsor seperti Autoprime. Aku duduk diam, tapi dalam hati, aku rencanakan langkah selanjutnya. Lila terus pamer, berfoto dengan tamu, bahkan ajak Andi pose bareng di mobil. Gosip semakin kencang. Mereka pacarannya? Istri Andi tadi didorong, pasti cemburu. Aku hampir marah saat Lila lewat dekatku lagi, bisik. Maaf ya, Rin. Tapi kamu pantas jatuh. Andi lebih cocok sama aku. Tapi aku tersenyum. Kita lihat nanti. Dia mengerutkan kening, tapi pergi. Andi kembali membantuku, memegang tanganku di tepi kolam yang sekarang sepi. Sayang, aku bantu kamu pulihkan diri. Tapi Lila melihat dari kejauhan, matanya menyipit cemburu. Dia mendekat cepat. Andi, kenapa kamu peduli sama dia? Biarin aja. Dan pertengkaran mulai meledak di depan tamu yang tersisa. Air kolam masih terasa seperti bayang-bayang dingin yang menempel di kulitku. Meskipun aku sudah berganti ke gaun cadangan putih yang terlalu besar dan kering dari insiden tadi. Gaun itu terasa asing, seperti aku meminjam identitas orang lain, tapi aku berusaha tetap tegar. Pesta perusahaan PT Mobilindo masih berlangsung dengan meriah. Musik jazz berganti menjadi lagu-lagu pop upbeat, tamu-tamu mulai menari di area dansa, dan gelas-gelas champagne terus mengalir. Tapi di sudut hatiku, ada badai yang berputar, dipicu oleh dorongan Lila yang tak hanya menghinaku di depan umum, tapi juga memperjelas niatnya untuk merebut Andi, dan mungkin lebih dari itu. Andi masih berdiri di sampingku, tangannya memegang lenganku dengan canggung setelah membantu aku keluar dari kolam. Rina, kamu yakin gak mau pulang? Kamu kedinginan, katanya, suaranya penuh kepura-puraan kepedulian. Aku tahu dia hanya ingin aku pergi agar bisa bebas bersama Lila. Matanya terus melirik ke arah kerumunan, tempat Lila sekarang menjadi pusat perhatian lagi di dekat mobil Autoprime X1. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Mas.
Malam ini penting buatmu, kan? Aku nggak mau ganggu. Sebelum Andi bisa menjawab, Lila mendekat dengan langkah dramatis, gaun merahnya berkibar seperti bendera perang. Andi, kenapa kamu masih di sini? Aku butuh kamu di panggung buat sesi promosi. Katanya, suaranya manja tapi penuh perintah. Dia melirikku sekilas, senyumnya penuh ejekan. Oh, Rina, kamu masih di sini? Maaf ya tadi, aku beneran nggak sengaja. Tapi kayaknya kamu cocok sama air. Loh. Beberapa tamu di dekat kami tertawa kecil, dan aku bisa merasakan wajahku memanas. Tapi aku tetap diam, menahan diri. Ini bukan saatnya untuk melawan secara langsung. Andi terlihat bingung, terjebak di antara aku dan Lila. Lila, jangan gitu. Rina nggak apa-apa, katanya, tapi nadanya lemah, seperti orang yang tak yakin dengan kata-katanya sendiri. Lila mendengus, lalu menarik tangan Andi. Ayo, sayang. Kita harus tunjukkan ke tamu-tamu betapa kerennya mobil ini. Dia sengaja menekankan kata, sayang, di depanku, dan Andi, dengan wajah merah, mengikuti Lila tanpa protes. Aku berdiri sendiri, memandang mereka pergi menuju panggung, dan dalam hati, aku mencatat setiap detik dari penghinaan ini. Lila naik ke panggung dengan percaya diri, mengambil mikrofon dari MC. Halo lagi, semuanya. Serunya, suaranya menggema di seluruh taman. Malam ini spesial, karena PT Mobilindo dan Auto Prime membawa sesuatu yang luar biasa. Auto Prime X1, mobil sport tercepat dan termewah di kelasnya. Dan saya, Lila, bangga bisa memamerkannya untuk kalian. Tamu-tamu bertepuk tangan, dan Lila berpose di samping mobil, yang sekarang diterangi lampu sorot untuk menonjolkan desainnya yang futuristik. Andi berdiri di sampingnya, tersenyum kaku, seolah-olah dia bagian dari pertunjukan itu. Lila melanjutkan, mobil ini bukan sembarang mobil. Pacar saya, dia melirik Andi dengan senyum genit. Punya koneksi khusus di Auto Prime. Dia bilang ini hadiah spesial buat saya untuk malam ini. Tamu-tamu berdecak kagum, beberapa berbisik tentang betapa beruntungnya Lila. Aku, dari kejauhan, hampir tertawa. Hadiah? Andi tak punya wewenang untuk memberikan mobil itu, bahkan untuk pameran. Aku tahu karena akulah yang menyetujui setiap peminjaman mobil prototipe. Dan dari laporan Bapak Hadi tadi, permintaan peminjaman itu masih bermasalah, tanpa dokumen resmi, tanpa supervisi. Aku memeriksa ponselku diam-diam. Bapak Hadi mengirim update. Bu, rekaman keamanan dari kolam sudah saya kirim. Dorongan Lila jelas disengaja. Kamera di X1 juga merekam Lila mengemudi tanpa izin resmi. Ada bukti dia klaim mobil itu, hadiah, di depan tamu. Aku tersenyum dalam hati. Setiap langkah Lila hanya menambah amunisi untukku. Aku balas, terus pantau. Pastikan tim keamanan siap kalau ada masalah. Di panggung, Lila melangkah masuk ke mobil X1, duduk di kursi pengemudi, dan menyalakan mesin lagi untuk efek dramatis. Suara knalpot yang menggelegar membuat tamu-tamu bersorak. Lihat ini, seru Lila, membuka pintu mobil dan mengajak beberapa tamu pria untuk berfoto di dalam. Ini mobil untuk pemenang, dan saya adalah ratunya. Dia tertawa, rambutnya dikibaskan untuk foto-foto yang diambil oleh fotografer acara. Media sosialnya pasti sudah penuh dengan unggahan baru, memamerkan momen ini. Andi berdiri di samping, berusaha terlihat penting, tapi aku tahu dia cemas. Dia melirikku sekali, tapi aku pura-pura sibuk dengan minuman. Aku berjalan pelan ke area buffet, mengambil sepiring makanan kecil untuk menenangkan diri. Di sana, aku mendengar gosip dari dua wanita yang bekerja di PT Mobilindo. Itu Lila, ya? Model baru. Katanya dia dekat banget sama Andi. Tapi istri Andi kasihan. Loh, tadi didorong ke kolam. Yang lain menjawab, iya, Lila sombong banget. Tapi mobil itu emang keren. Katanya Andi pinjam dari Auto Prime, tapi kok nggak ada izin resminya. Aku mendengar itu dan mencatat dalam pikiran. Gosip ini bukan hanya omong kosong. Itu konfirmasi bahwa Lila dan Andi bergerak di luar batas.
Aku tahu prosedur auto prime. Setiap peminjaman mobil prototipe harus melalui kontrak ketat, dengan asuransi dan supervisi. Andi mungkin manajer senior, tapi dia tak punya otoritas untuk memberikan mobil itu ke Lila tanpa persetujuanku. Dan Lila, dengan keberaniannya yang bodoh, sedang menggali lubangnya sendiri. Aku kembali ke area utama, berdiri di sudut agar tak terlalu menarik perhatian. Gaun putihku yang kebesaran membuatku merasa seperti tamu tak diundang. Tapi itu justru membantu, tak ada yang curiga aku adalah CEO Auto Prime. Aku amati Lila, yang sekarang turun dari panggung dan mengajak tamu-tamu untuk test drive singkat di area parkir. Ini melanggar aturan. Mobil itu hanya untuk display, bukan untuk dikendarai tanpa izin. Aku kirim pesan cepat ke Bapak Hadi. Lila nyetir X1 tanpa supervisi. Hentikan sekarang, tapi jangan terang-terangan. Kirim tim keamanan dengan alasan teknis. Tak lama, 2 petugas keamanan Auto Prime muncul di area parkir. Maaf, Mbak Lila, mobil ini harus dicek dulu untuk alasan teknis, kata salah satunya dengan sopan. Lila mengerutkan kening, jelas kesal. Apa? Ini mobil pacar saya. Saya cuma promosi. Tapi petugas itu tegas, dan mobil dikembalikan ke posisi display. Lila marah-marah ke Andi, yang terlihat panik. Andi, kamu bilang semua sudah beres, sengitnya. Andi hanya mengangkat tangan, mencoba menenangkannya. Aku tersenyum kecil dari kejauhan. Ini baru permulaan. Lila mungkin merasa dia ratu malam ini, tapi dia tak tahu bahwa setiap gerakannya terekam, setiap kata-katanya menjadi bukti. Aku pindah ke area yang lebih sepi, memeriksa ponsel lagi. Video dorongan di kolam sudah masuk ke emailku, dan jelas sekali Lila sengaja mendorongku. Aku juga dapat laporan bahwa Lila menggunakan mobil X1 tanpa izin resmi, bahkan sebelum acara dimulai. Ini pelanggaran serius, dan aku bisa menuntutnya jika mau. Konflik malam itu memuncak saat Lila mendekatiku lagi, kali ini dengan Andi di belakangnya. Rina, kamu masih di sini? Kok nggak pulang aja? Gaunmu itu, ya Tuhan, kayak pinjam punya pembantu, katanya, tertawa keras. Beberapa tamu mendengar dan melirik. Andi menarik lengan Lila. Sudah, Lila, jangan gitu. Tapi Lila malah menantang. Kenapa? Dia nggak pantas di sini, Andi. Kamu tahu itu. Aku menatap Lila, kali ini tak menyembunyikan kemarahan di mataku. Lila, nikmati malam ini selagi bisa. Karena besok, kamu mungkin menyesal. Dia terkejut dengan nada tegasku, tapi sebelum dia bisa balas, Andi menariknya pergi. Saat aku berjalan kembali ke area dansa, ponselku bergetar. Bapak Hadi mengirim pesan. Bu, ada tamu VIP dari Auto Prime yang minta bertemu Anda malam ini. Mereka bilang CEO harus muncul di sesi penutup. Apa instruksi? Aku menatap kerumunan, melihat Lila masih pamer di dekat mobil X1. Waktunya hampir tiba. Udara malam terasa semakin dingin, tapi kemarahan di dalam dadaku membakar lebih panas dari apapun. Pesta perusahaan PT Mobilindo masih berlangsung dengan meriah, meskipun insiden di kolam tadi telah mencuri perhatian banyak tamu. Gaun putih cadangan yang aku kenakan terasa seperti jubah perang yang sederhana, menyembunyikan identitas sebenarku sebagai CEO Auto Prime Group. Setiap langkah Lila malam ini, dari dorongan di kolam hingga pameran berlebihan dengan mobil X1, hanya menambah bahan bakar untuk rencanaku. Aku tak lagi sekadar istri yang diselingkuhi, aku adalah pemain catur yang sedang menyiapkan langkah mat. Setelah konfrontasi singkat dengan Lila, aku menjauh dari kerumunan, mencari sudut tenang di taman resort untuk menenangkan diri. Aku duduk di bangku kayu di dekat air mancur kecil, menatap ponselku. Pesan dari Bapak Hadi tadi masih terngiang. Tamu VIP dari Auto Prime meminta kehadiran CEO di sesi penutup. Ini bukan bagian dari rencana awalku. Aku ingin tetap menyamar sampai akhir, mengamati Andi dan Lila dari bayang-bayang. Tapi tekanan dari timku sendiri membuatku harus memilih. Tetap low profile atau muncul sebagai bos besar malam ini. Aku membalas pesan Bapak Hadi. Pak, tunda permintaan VIP itu. Saya akan putuskan di menit terakhir.
Untuk sekarang, kirim semua rekaman keamanan dan data peminjaman X1 ke email saya. Aku perlu bukti lebih banyak sebelum membuat langkah besar. Ponselku bergetar lagi, kali ini dengan lampiran video dan dokumen. Rekaman dari kolam menunjukkan dengan jelas Lila mendorongku dengan sengaja, lengkap dengan senyum liciknya sebelum aku jatuh. Kamera dashboard X1 juga merekam Lila mengendarai mobil tanpa izin, bahkan sebelum acara resmi dimulai. Dan yang lebih menarik, dokumen internal menunjukkan Andi memalsukan tanda tangan supervisor untuk mengajukan peminjaman mobil itu. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, ini tindakan kriminal. Aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Di kejauhan, musik masih mengalun, dan tawa tamu-tamu bergema. Lila kembali ke panggung untuk sesi promosi kedua, kali ini dengan pose yang lebih berani. Dia duduk di kap mesin X1, kaki disilangkan, tangan mengelus mobil seolah itu trofi pribadinya. Mobil ini adalah masa depan, serunya ke mikrofon. Dan saya bangga menjadi bagian dari PT Mobilindo yang membawa impian ini ke kalian semua. Tamu-tamu bertepuk tangan, tapi aku bisa melihat beberapa eksekutif senior dari Mobilindo mengerutkan kening. Mereka tahu mobil itu seharusnya hanya untuk display, bukan untuk dipamerkan seperti mainan pribadi Lila. Andi berdiri di samping panggung, berusaha tersenyum tapi wajahnya tegang. Dia tahu Lila kelewatan, dan insiden kolam tadi mulai menjadi topik hangat di kalangan tamu. Aku mendengar dua wanita di dekatku berbisik. Itu Lila sengaja dorong istri Andi. Loh, videonya udah beredar di grup internal. Aku tersenyum dalam hati. Video itu pasti dari ponsel seseorang di kerumunan, tapi rekaman resmi dari keamanan venue akan jadi senjata utamaku. Aku memutuskan untuk bergerak. Aku berjalan pelan ke area buffet, mengambil sepiring buah untuk menyamar sebagai tamu biasa yang santai. Di sana, aku bertemu Budi, salah satu manajer senior PT Mobilindo yang pernah bekerja denganku dalam proyek Auto Prime. Tentu saja, dia tak tahu aku CEO. Bu Rina, saya dengar insiden tadi. Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada prihatin. Ya, Pak Budi. Hanya kecelakaan kecil, jawabku, pura-pura ringan. Tapi Lila tampaknya sangat menikmati mobil X1 itu, ya? Budi mengerutkan kening. Sebenarnya, saya bingung. Andi bilang dia punya izin khusus dari Auto Prime, tapi prosedurnya nggak jelas. Mobil itu seharusnya nggak boleh dikendarai sembarangan. Saya sudah lapor ke bos, tapi Andi ngotot bilang dia urus sendiri. Aku mengangguk, menyimpan informasi itu. Oh, gitu. Andi memang ambisius, kataku, sengaja netral. Budi mengangguk, lalu pergi untuk networking. Aku tahu dia curiga, dan itu bagus, benih keraguan sudah ditanam. Tiba-tiba, Lila muncul lagi di dekatku, kali ini sendirian. Dia tampak marah, mungkin karena tim keamanan tadi menghentikan aksinya dengan X1. Rina, kamu masih di sini? Kamu nggak capek jadi penutup malu? Katanya, suaranya penuh racun. Dia mendekat, berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium parfumnya, yang sama yang pernah kucium di baju Andi. Lila, aku di sini sebagai tamu, sama seperti kamu. Kalau aku malu, mungkin kamu juga harus introspeksi, jawabku tenang, tapi dengan nada yang tegas. Matanya menyipit, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit ketakutan di balik kesombongannya. Kamu berani ngomong gitu? Aku bisa bikin kamu dipecat dari kantormu yang remeh itu. Andi bilang kamu cuma admin kecil, gaji pas-pasan. Kamu nggak level sama aku. Sengitnya. Aku tersenyum. Kita lihat nanti siapa yang dipecat, Lila. Dia terkejut dengan keberanianku, tapi sebelum dia bisa balas, Andi muncul dan menariknya pergi. Lila, sudahlah. Jangan bikin masalah, katanya, suaranya rendah tapi tegang. Aku memanfaatkan momen itu untuk menjauh, kembali ke sudut taman. Aku buka laptop kecil yang selalu kubawa di tas, kebiasaan CEO yang tak bisa lepas dari pekerjaan. Aku masuk ke sistem internal Auto Prime dan mulai menelusuri jejak digital Andi. Selain pemalsuan tanda tangan untuk X1,
Aku menemukan transaksi mencurigakan di akun perusahaan Mobilindo. Andi menggunakan dana proyek untuk membeli hadiah-hadiah mewah untuk Lila, tas, perhiasan, bahkan liburan ke Bali. Totalnya mencapai ratusan juta, dan semuanya dibebankan ke kartu kredit perusahaan yang seharusnya untuk keperluan bisnis. Aku simpan bukti itu, lalu kirim ke tim hukum Auto Prime dengan catatan, siapkan dokumen untuk investigasi internal. Jangan beritahu siapapun sampai saya beri sinyal. Malam semakin larut, dan pesta mulai memasuki sesi penutup. MC mengumumkan bahwa akan ada pidato spesial dari perwakilan Auto Prime. Aku tahu ini saat yang dimaksud Bapak Hadi. Jantungku berdetak kencang. Jika aku muncul sebagai CEO sekarang, permainan akan berakhir, tapi mungkin terlalu cepat. Aku ingin Lila dan Andi terjebak lebih dalam dulu. Aku kirim pesan ke Bapak Hadi. Suruh perwakilan lain yang pidato. Saya belum siap muncul. Tapi konflik malam itu tak berhenti. Lila, yang masih kesal karena dihentikan dari mengemudi X1, kembali ke area promosi dan mulai berpose lagi dengan mobil itu. Dia mengunggah foto ke media sosial dengan caption, "Mobil ini milikku malam ini. Terima kasih, sayang, atas koneksinya. Auto Prime Queen pesta mewah." Aku cek komentar di unggahannya, beberapa tamu mulai bertanya, bukannya itu mobil sponsor? Kok dia bilang punya dia? Lila tak sadar, kebohongannya mulai terbongkar sendiri. Aku juga mendapat laporan dari tim keamanan. Lila mencoba masuk ke sistem mobil X1 untuk mengaktifkan fitur canggihnya tanpa izin. Ini bukan hanya pelanggaran. Ini bisa merusak prototipe senilai miliaran rupiah. Aku mulai merasa cukup. Lila bukan hanya ancaman pribadi, dia juga bahaya bagi perusahaanku. Saat aku berdiri di taman, memikirkan langkah berikutnya, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Bapak Hadi, "Bu, Dewan Direksi Auto Prime bersikeras CEO harus muncul malam ini. Mereka bilang ini soal reputasi perusahaan." Dan satu lagi, Lila mencoba ajak tamu lain ke dalam X1 tanpa izin. Apa kita hentikan sekarang? Aku menatap ke arah panggung, di mana Lila masih pamer, dan Andi terlihat semakin panik. Waktunya semakin dekat. Malam itu terasa seperti puncak dari sebuah drama yang telah kususun dengan cermat selama berminggu-minggu. Pesta perusahaan PT Mobilindo masih berlangsung, dengan lampu-lampu taman yang berkilauan dan musik yang kini beralih ke irama slow dance, menciptakan suasana intim di antara tamu-tamu yang mulai lelah namun tetap antusias. Gaun putih cadangan yang aku kenakan terasa seperti tameng, menyembunyikan identitas sebenarku sebagai CEO Auto Prime Group. Tapi di dalam hati, aku sudah tak sabar untuk mengakhiri permainan ini. Lila dan Andi telah melangkah terlalu jauh, dan malam ini, aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Pesan terakhir dari Bapak Hadi masih bergema di pikiranku. Dewan Direksi menuntut kehadiran CEO di sesi penutup, dan Lila terus melanggar batas dengan mobil Auto Prime X1. Aku tahu, jika aku muncul sekarang sebagai CEO, semua akan berubah. Lila akan terkejut, Andi akan hancur, dan rahasiaku selama bertahun-tahun akan terbongkar. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin memperpanjang permainan ini sedikit lagi. Biarkan Lila tenggelam dalam kesombongannya sendiri sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Aku berdiri di sudut taman, dekat air mancur yang gemericiknya menenangkan. Ponselku penuh dengan bukti. Video Lila mendorongku ke kolam, rekaman dia mengendarai X1 tanpa izin, dan dokumen yang menunjukkan Andi memalsukan tanda tangan untuk peminjaman mobil serta menyalahgunakan dana perusahaan. Bukti-bukti ini seperti kartu as di tanganku, tapi aku tahu waktu untuk menggunakannya harus tepat. Aku kirim pesan ke Bapak Hadi, "Pak, tunda kehadiran CEO sampai pengumuman terakhir. Siapkan tim hukum untuk bergerak jika saya beri sinyal. Dan pastikan X1 diamankan sekarang." Di area promosi, Lila masih menjadi pusat perhatian. Dia berdiri di samping mobil X1, berpose untuk foto-foto yang diambil oleh tamu dan fotografer acara. Gaun merahnya berkilau di bawah lampu sorot, dan dia terus mengoceh tentang hadiah dari Andi. "Mobil ini adalah simbol kesuksesan," katanya keras-keras ke sekelompok tamu.
Pacar saya bilang, ini cuma permulaan. Auto Prime punya rencana besar, dan saya akan jadi bagian dari itu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Dia tak tahu bahwa Auto Prime adalah kerajaanku, dan dia hanyalah pion yang sedang membuat kekacauan. Andi berdiri di dekatnya, berusaha terlihat percaya diri, tapi aku bisa melihat keringat di dahinya. Dia tahu ada yang salah. Tim keamanan Auto Prime tadi sudah menghentikan Lila dari mengendarai mobil lagi, dan sekarang mobil itu dikunci di tempatnya dengan alasan pemeriksaan teknis. Lila jelas kesal. Dia berbisik marah ke Andi. Kamu bilang semua beres. Kenapa tiba-tiba dihentikan? Andi hanya mengangkat bahu, mencoba menenangkannya, tapi wajahnya pucat. Aku memutuskan untuk mendekat ke area promosi, berpura-pura sebagai tamu biasa yang penasaran. Aku berdiri di antara kerumunan, mendengarkan Lila yang masih pamer. Mobil ini harganya miliaran. Loh, hanya orang-orang tertentu yang bisa nyentuh, katanya, melirikku sekilas dengan senyum sinis. Aku balas dengan anggukan kecil, tak memberi reaksi. Di dalam tas kecilku, ponselku merekam setiap kata-katanya. Ini akan jadi tambahan bukti bahwa dia sengaja mengklaim mobil itu sebagai miliknya, padahal izin peminjamannya bahkan belum disetujui sepenuhnya. Tiba-tiba, MC naik ke panggung untuk mengumumkan sesi penutup. Para tamu terhormat, malam ini akan ditutup dengan pidato spesial dari perwakilan Auto Prime Group, sponsor utama kami. Sorak-sorai terdengar, dan aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu ini saat yang kritis. Aku bisa tetap diam, membiarkan perwakilan lain berbicara, atau aku bisa naik ke panggung dan mengakhiri semua ini sekarang. Tapi aku memilih strategi yang lebih dingin, lebih terkontrol. Aku kirim pesan terakhir ke Bapak Hadi, suruh Pak Budi dari tim pemasaran yang pidato. Saya akan muncul di akhir, tapi siapkan proyektor untuk menampilkan video jika saya beri kode. Bapak Hadi membalas, baik, Bu. Semua sudah siap. Tim keamanan juga di posisi, dan mobil X1 sudah diamankan. Di panggung, Pak Budi, manajer pemasaran Auto Prime yang tak tahu identitasku, mulai berpidato. Dia memuji kerjasama dengan PT Mobilindo, menyoroti keberhasilan Auto Prime X1, dan mengumumkan donasi besar dari Auto Prime untuk Yayasan Amal. Tamu-tamu bertepuk tangan, dan aku merasa bangga, meskipun tak ada yang tahu aku di balik semua ini. Lila, yang berdiri di samping mobil, terlihat bosan. Dia sibuk dengan ponselnya, mungkin mengunggah foto lagi. Andi mendekatinya, berbisik, tapi Lila malah mendorongnya pelan dengan nada kesal. Kamu kenapa sih? Aku cuma mau bikin acara ini seru, katanya, cukup keras hingga beberapa tamu mendengar. Konflik mulai memuncak saat seorang tamu, yang sepertinya eksekutif senior dari Mobilindo, mendekati Andi. Andi, apa benar kamu pinjam mobil ini tanpa izin resmi? Saya dengar dari tim Auto Prime, dokumennya bermasalah. Wajah Andi memucat. Bukan gitu, Pak. Saya sedang urus. Ini cuma untuk promosi. Tapi nadanya gugup, dan Lila, yang mendengar, mulai panik. Dia menarik Andi ke samping, berbisik marah, kamu bilang semua aman. Kalau aku malu, kamu juga selesai. Aku amati dari kejauhan, menyelinap lebih dekat ke panggung. Aku tahu waktunya hampir tiba. Gosip di antara tamu semakin kencang, terutama setelah video insiden kolam mulai menyebar di grup WhatsApp internal perusahaan. Itu Lila sengaja dorong istri Andi. Bisik seorang wanita ke temannya. Dan mobil itu katanya nggak boleh dipakai sembarangan. Andi dalam masalah besar. Aku tersenyum dalam hati. Benih yang aku tanam mulai berbuah. Saat pidato Pak Budi selesai, MC kembali ke mikrofon. Sebelum kita tutup, ada pengumuman spesial dari Auto Prime. Kami mengundang seseorang yang sangat penting untuk berbagi visi masa depan perusahaan. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Aku bisa tetap di tempatku, membiarkan malam ini berakhir dengan Lila masih merasa menang. Tapi aku muak. Muak dengan penghinaan, muak dengan pengkhianatan, muak dengan kesombongan Lila. Aku melangkah pelan menuju panggung,
masih mengenakan gaun putih yang kebesaran. Tamu-tamu tak memperhatikan, mengira aku hanya tamu biasa. Lila, yang berdiri di dekat mobil X1, melihatku dan tertawa kecil. Lihat itu, Andi. Istri kamu masih berusaha jadi perhatian. Katanya, cukup keras untuk didengar beberapa orang. Andi menarik napas, mencoba menenangkannya, tapi matanya penuh ketakutan. Aku berhenti di tepi panggung, menatap MC. Dia bingung, tak tahu siapa aku. Aku berbisik, saya dari Auto Prime. Biar saya yang bicara. Dia mengangguk, menyerahkan mikrofon. Aku melangkah ke atas panggung, merasakan semua mata tertuju padaku. Lila mengerutkan kening, Andi membeku di tempatnya. Aku tahu, ini awal dari akhir. Aku mengambil mikrofon, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Selamat malam, para tamu terhormat. Saya Rina Wijaya, CEO Auto Prime Group." Sorak-sorai terhenti, digantikan oleh keheningan yang mengejutkan. Wajah Lila memucat, dan Andi terlihat seperti akan pingsan. Aku tersenyum, siap melanjutkan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, saya Rina Wijaya, CEO Auto Prime Group, seluruh taman resort seolah membeku. Sorak-sorai yang tadinya menggema dari pidato sebelumnya terhenti, digantikan oleh keheningan yang tegang. Ratusan pasang mata tertuju padaku, berdiri di atas panggung dengan gaun putih cadangan yang kebesaran, rambut masih sedikit basah dari insiden kolam, tapi dengan aura yang tak bisa disangkal. Aku bukan lagi Rina, istri manajer yang dianggap remeh. Aku adalah Rina Wijaya, wanita yang membangun kerajaan otomotif dari garasi kecil ayahku hingga menjadi raksasa industri. Dan malam ini, aku akan memastikan semua orang tahu itu, terutama Lila dan Andi. Lila berdiri di dekat mobil Auto Prime X1, wajahnya memucat seperti telah melihat hantu. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini melebar karena syok. Bibirnya yang dicat merah terbuka sedikit seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Andi, di sampingnya, terlihat seperti akan pingsan. Tangannya gemetar, dan keringat membasahi dahinya meskipun udara malam cukup dingin. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa menunjuk ke arahku, yang lain ke Lila dan Andi. Gosip yang tadinya hanya berputar di grup WhatsApp kini meledak menjadi kenyataan di depan mata mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang mikrofon dengan tangan yang mantap. "Terima kasih atas sambutan hangat malam ini," kataku, suaraku tenang tapi tegas, menggema melalui speaker. Sebagai CEO Auto Prime Group, saya bangga bisa menjadi bagian dari acara ini bersama PT Mobilindo, mitra setia kami. Tapi malam ini, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, bukan hanya sebagai sponsor, tapi juga sebagai seseorang yang menghargai integritas. Aku melirik Lila, yang kini mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya. Andi menunduk, tak berani menatapku. Aku melanjutkan, Auto Prime X1, mobil yang dipamerkan malam ini, adalah kebanggaan kami. Tapi saya mendapat laporan bahwa mobil ini digunakan tanpa izin resmi, bahkan diklaim sebagai hadiah oleh seseorang yang tidak berwenang. Sorak-sorai kecil dari tamu berubah menjadi bisikan keras. Beberapa eksekutif PT Mobilindo tampak gelisah, mungkin menyadari bahwa ini bukan sekadar pidato biasa. Aku memberi isyarat ke tim teknis di belakang panggung. "Tolong putar rekaman yang sudah saya siapkan." Layar besar di belakangku menyala, menampilkan video dari kamera keamanan venue. Adegan pertama, Lila mendorongku ke kolam dengan sengaja, lengkap dengan senyum liciknya sebelum aku jatuh. Tamu-tamu terkesiap, beberapa berbisik, "Itu sengaja." Adegan kedua, Lila mengendarai X1 tanpa supervisi, tertawa sambil berkata ke kamera, "Ini mobil pacar saya. Hadiah spesial." Dan terakhir, dokumen digital muncul di layar, permintaan peminjaman X1 dengan tanda tangan palsu yang diajukan Andi. Wajah Lila kini merah padam, bukan karena malu, tapi karena panik. Dia berbisik keras ke Andi, "Kamu bilang ini aman. Apa ini?" Andi hanya menggeleng, tak bisa menjawab. Aku melanjutkan, "Sebagai CEO,
Saya bertanggung jawab memastikan aset perusahaan digunakan dengan benar. Mobil X1 adalah prototipe senilai miliaran rupiah, dan setiap penggunaannya harus melalui prosedur ketat. Sayangnya, malam ini kami menemukan pelanggaran serius. Dan saya punya bukti lebih banyak, termasuk penyalahgunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Aku sengaja tak menyebut nama Andi atau Lila, tapi semua orang tahu siapa yang kumaksud. Bos besar PT Mobilindo, Pak Darmawan, naik ke panggung dengan wajah serius. Bu Rina, apa maksud semua ini? Kami tak tahu ada masalah dengan peminjaman mobil. Aku tersenyum sopan. Pak Darmawan, saya yakin PT Mobilindo bertindak dengan itikat baik. Tapi ada oknum yang bertindak di luar wewenang. Tim hukum Autoprime akan menangani ini, dan saya harap kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya. Tamu-tamu kini berbisik lebih keras, beberapa mengambil ponsel untuk merekam. Lila mencoba mundur dari kerumunan, tapi dua petugas keamanan Autoprime sudah berdiri di dekatnya, atas instruksi Bapak Hadi. Mbak Lila, mohon tetap di tempat, kata salah satunya dengan sopan tapi tegas. Lila menjerit pelan, apa ini? Kalian nggak bisa tahan saya. Saya cuma model. Andi akhirnya bergerak, mendekati panggung dengan wajah pucat. Rina, sayang, dengar dulu. Ini salah paham, katanya, suaranya gemetar. Aku menatapnya dingin. Andi, kamu tahu persis apa yang terjadi. Kita bicara nanti, tapi bukan di sini. Dia terdiam, tahu bahwa permainan sudah selesai. Aku kembali ke mikrofon, mengakhiri pidato. Malam ini seharusnya tentang perayaan, tapi integritas adalah inti dari bisnis kami. Autoprime akan terus mendukung mitra seperti PT Mobilindo, tapi kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan selamat malam. Aku turun dari panggung di tengah tepuk tangan ragu-ragu dari tamu, tapi di dalam hati, aku merasa bebas. Rahasiaku terbongkar, tapi aku tak lagi peduli. Aku telah mengambil kendali. Saat aku melangkah ke taman, Pak Darmawan mendekat. Bu Rina, saya minta maaf atas semua ini. Kami akan investigasi internal. Andi akan kami tanya. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya percaya PT Mobilindo akan bertindak adil. Tapi di dalam hati, aku tahu Andi sudah selesai, baik di perusahaan maupun di hidupku. Lila, yang kini dikelilingi petugas keamanan, mulai panik. Kalian gak bisa lakuin ini. Andi, bantu aku. Tapi Andi hanya menunduk, tak berani menatapnya. Aku mendekati Lila, suaraku rendah tapi tajam. Lila, kamu pikir mendorongku ke kolam dan pamer mobil itu akan membuatmu menang? Kamu salah pilih lawan. Dia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil, tak berdaya. Tiba-tiba, ada keributan di pintu masuk. Dua petugas polisi muncul, didampingi oleh tim keamanan Autoprime. Bapak Hadi mendekatiku, berbisik, Bu, kami sudah hubungi pihak berwenang soal pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan aset. Mereka ingin bicara dengan Andi dan Lila. Aku mengangguk, tak terkejut. Aku sudah meminta tim hukum untuk melaporkan pelanggaran serius ini, tapi kecepatan kedatangan polisi menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Polisi mendekati Lila, yang kini menangis histeris. Saya nggak tahu apa-apa. Ini semua ide Andi, teriaknya, menunjuk Andi. Andi mencoba membela diri. Bukan gitu. Lila, kamu yang minta mobil itu. Tapi polisi tak peduli dengan pertengkaran mereka. Mereka hanya meminta keduanya untuk ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tamu-tamu kini berkumpul, merekam drama itu dengan ponsel mereka. Media sosial pasti akan meledak malam ini. Aku berdiri di samping, mengamati dengan tenang. Aku tak merasa puas, tapi lega. Kebenaran telah terungkap, dan aku tak lagi harus menyembunyikan siapa aku. Saat polisi membawa Lila dan Andi keluar dari venue, Andi menoleh ke arahku, matanya penuh penyesalan. Rina, maaf. Aku nggak tahu kamu, aku memotongnya,
Kamu nggak pernah tahu, Andi. Dan sekarang, kamu akan tahu konsekuensinya. Aku berbalik, meninggalkan panggung, tapi sebuah suara baru memanggilku dari belakang. A voice yang asing tapi hangat. Langkahku terhenti saat suara asing tapi hangat itu memanggilku dari belakang. Aku berbalik, masih merasakan adrenalin dari pengungkapan dramatis di panggung. Di tengah kerumunan yang mulai bubar, seorang pria berusia sekitar 35 tahun berdiri dengan senyum tipis. Dia mengenakan setelan abu-abu yang rapi, rambutnya tersisir ke belakang, dan matanya memancarkan ketenangan yang kontras dengan kekacauan malam ini. Bu Rina, saya Arga, Kepala Divisi Teknologi Autoprime. Kita belum pernah bertemu langsung, tapi saya sudah lama mengagumi kerja Anda, katanya, mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya, sedikit terkejut. Arga adalah salah satu orang kunci di tim riset dan pengembangan. Tapi karena aku selalu bekerja di balik layar, kami hanya berkomunikasi lewat email. Terima kasih, Pak Arga. Maaf kalau malam ini sedikit tidak biasa, kataku, mencoba tersenyum meskipun tubuhku masih tegang. Dia tertawa kecil. Tidak biasa? Saya pikir ini malam yang luar biasa. Anda menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki CEO. Aku mengangguk, merasa hangat dengan pujian itu. Tapi aku tak punya waktu untuk berbasa-basi lama. Drama malam ini belum selesai, dan aku tahu polisi sedang menangani Lila dan Andi di luar venue. Pesta perlahan mereda. Tamu-tamu mulai pulang, tapi bisik-bisik tentang insiden malam ini pasti akan bergema di media sosial dan grup kantor selama berminggu-minggu. Aku berjalan menuju area parkir, di mana mobil Autoprime X1 masih berdiri megah, kini dijaga ketat oleh tim keamanan. Bapak Hadi mendekat, wajahnya serius tapi penuh hormat. Bu, Lila dan Andi sudah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tim hukum kita sedang menyiapkan dokumen untuk tuntutan pemalsuan dan penyalahgunaan aset. Apa instruksi selanjutnya? Aku menarik napas panjang, memandang mobil X1 yang berkilau di bawah lampu. Pastikan semua bukti diserahkan ke polisi dengan rapi. Saya ingin ini ditangani secara profesional, tanpa drama tambahan. Dan untuk PT Mobilindo, hubungi Pak Darmawan besok pagi. Kita akan bicara soal kerja sama ke depannya. Bapak Hadi mengangguk, lalu menambahkan, Bu, Anda luar biasa malam ini. Saya tahu ini pasti berat, secara pribadi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi ini belum selesai. Dalam hati, aku tahu dia benar, ini berat. Bukan hanya karena pengkhianatan Andi, tapi karena aku harus membongkar identitasku sendiri, sesuatu yang selama ini aku jaga dengan susah payah. Tapi entah kenapa, aku merasa bebas, seperti beban rahasia itu akhirnya terangkat. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak pulang ke apartemen. Aku minta Bapak Hadi mengantarku ke kantor pusat Autoprime, yang hanya berjarak 30 menit dari resort. Di sana, di ruang kerjaku yang jarang kugunakan, lantai 20 dengan pemandangan kota yang memukau, aku duduk sendirian, membuka laptop, dan mulai menulis email untuk tim hukum. Aku juga menulis catatan pribadi untuk diriku sendiri. Hari ini, aku mengambil kendali. Tak ada lagi menyembunyikan siapa aku. Keesokan harinya, kabar tentang insiden pesta menyebar seperti api. Media bisnis lokal menulis headline, "Skandal di pesta PT Mobilindo, manajer dan model terlibat penyalahgunaan aset Autoprime." Media sosial lebih brutal, unggahan Lila di Instagram dihujani komentar negatif, dan video insiden kolam menjadi viral. Aku tak ikut campur, biarkan dunia menilai sendiri. Yang penting, tim hukum Autoprime sudah bergerak. Andi menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana, sementara Lila ditahan karena keterlibatannya dalam penggunaan aset tanpa izin. Di rumah, aku akhirnya bertemu Andi, yang dibebaskan sementara sambil menunggu sidang. Dia datang ke apartemen sore itu, wajahnya penuh penyesalan. "Rina, aku minta maaf. Aku nggak tahu kamu." "Sing, kenapa kamu nggak pernah bilang?" katanya, suaranya parau. Aku menatapnya, tak ada lagi kasih sayang di hatiku.
Karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Andi. Tapi kamu memilih Lila, dan kamu memilih mengkhianati kepercayaan perusahaan. Kita selesai. Dia mencoba memohon, tapi aku mengangkat tangan. Aku akan ajukan cerai minggu depan. Keluar dari hidupku, Andi. Dia pergi dengan kepala tertunduk, dan untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan ini, aku merasa lega. Pernikahan ini adalah mobil rusak yang tak bisa diperbaiki, dan aku memilih untuk membuangnya. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada Autoprime. Aku mulai muncul lebih terbuka sebagai CEO, menghadiri rapat dengan investor, berbicara di konferensi, dan bahkan diwawancarai oleh media. Wanita di balik Autoprime, kisah Rina Wijaya, menjadi headline yang ramai dibicarakan. Karyawan Autoprime, yang awalnya terkejut dengan identitasku, kini memberikan dukungan penuh. Bu Rina, kami bangga punya bos seperti ibu, kata Mbak Sari di kantor kecilku, yang kini tahu rahasiaku. Lila, dari kabar yang kudengar, dipecat dari agensi modelnya setelah skandal itu. Dia menghilang dari media sosial, mungkin malu atau takut menghadapi konsekuensi hukum. Andi kehilangan pekerjaannya di PT Mobilindo dan menghadapi sidang yang kemungkinan akan berakhir dengan hukuman. Aku tak merasa puas dengan kehancuran mereka, aku hanya ingin keadilan. Di tengah kesibukan, Arga, pria yang ku bertemu di pesta, mulai sering muncul. Dia mengirimi email tentang proyek teknologi baru, tapi juga mengajakku makan malam untuk diskusi informal. Aku ragu awalnya, tapi ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuatku merasa nyaman. Makan malam pertama kami di sebuah restoran sederhana di Jakarta Selatan berlangsung hangat. Rina, kamu nggak cuma bos hebat, tapi juga manusia yang kuat, katanya, mengangkat gelas anggur untuk bersulang. Aku tersenyum, merasa ada harapan baru di Cakrawala. Beberapa minggu kemudian, Autoprime meluncurkan kampanye baru untuk mobil listrik, dan aku memimpin acara peluncurannya. Aku naik ke panggung dengan gaun biru tua yang elegan, tak lagi menyembunyikan siapa aku. Sorak-sorai dari karyawan dan mitra bisnis menggema, dan aku tahu ini adalah awal baru. Pagi ini, aku berdiri di garasi kantor Autoprime, menatap mobil X1 yang kini kembali ke tempatnya. Aku memutuskan untuk mengendarainya sendiri, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku pada perjalanan ini. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju keluar dari kantor. Di kejauhan, aku melihat bayang-bayang Lila di media sosial. Dia mengunggah foto dari kafe kecil, tanpa caption, tanpa kilau seperti dulu. Aku tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Aku melaju di jalanan Jakarta, angin masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Hidupku tak lagi tentang menyembunyikan rahasia atau membuktikan diri pada orang lain. Ini tentang menjadi Rina Wijaya, wanita yang membangun mimpinya, menghadapi pengkhianatan, dan keluar sebagai pemenang.